21 hari, 24 hari tidak jumpa bagaikan 3 minggu. 24 jam. Bagaikan 1 hari, okay? Okay? Ataupun 24, macam mana? 2 minggu tidak jumpa, rasanya seperti 14 hari kan? Haleluya. Begitulah hidup. Dan sekali lagi kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kita dapat hadir karena kemurahan Tuhan. Satu hal yang saya pelajari dalam hidup ini, karena kemurahan Tuhanlah saya ada pada hari ini, amin. Kecuali kamu penampilan kamu besar, tinggi dan ada confident, ada gaya, orang tidak meragukan. Tetapi kalau yang biasa-biasa, tetapi karena kemurahan Tuhan, kita ada. Nah, saya sangat bersyukur karena pada hari ini dan dalam 2 minggu ini ataupun dalam selama 1 bulan ini ada seorang yang datang dari Miri, dari Med Bible School. Dia datang dan untuk praktikal bersama kita dalam 1 bulan itu dari daerah yang membagi-bagikan mereka di antara gereja yang ada di Kuching ini. Dan kali ini kita ada seorang yang datang praktikal bersama-sama kita. Yeah. Nah, kita sudah buat program untuk dia. Minggu ini dia kebaktian bersama kita. Dan tetapi minggu ini dia akan perkenalkan diri dia sahaja. Minggu depan dia akan ikut kebaktian Inggris dan juga memperkenalkan diri dia. Nah 17 hari bulan dia akan menyampaikan firman Tuhan. Yes. Tak payah takut. Saya dulu hampir-hampir tidak mau bangun pagi waktu saya disuruh khotbah waktu praktikal. Ya ampun. Dan mic pun hampir lepas kan. Di Olive Garden lagi itu 1.000 orang. Ya ampun. Rasa mau pengsan ada. Masa mau lari ada. Rasa mau Tuhan datang pun ada. Nah, dia akan sampai 20 hari bulan 12. Dan sangat-sangat bersyukur karena dia ada bersama kita. Dan pada hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita persilakan dia akan beritahu nama dia. Persilakan dia untuk memperkenalkan diri dia, siapa dia, masih bujangka, begitu. Dipersilakan. Alright. Ya, shalom Jemaat BM Grace. Sangat senang karena dapat bersama dengan Anda semua pada pagi hari ini. Oke, memperkenalkan, nama saya Roland Queen, berbangsa Kenya dan Kenya Badang. Ya, saya dari kampung Longdungan, Belaga. Ya. Ya, saya sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga karena mak bapak saya ada di kampung. Jadi kami sudah berkeluarga. Betul kan? Agama Kristen lah kan, ya, agama Kristen. Ya, dan umur saya rasa saya tua setahun dari gereja BM Grace. Ya, saya tua setahun. Jadi kalau BM Grace umur dia macam ni, saya umur dia macam tu. Ya, oke. Oh ya, sebelum saya masuk ke dalam MITS Miri, ya, di mana tempat saya belajarlah, saya sempat masuk dalam tingkatan 6, kemudian saya sambung ke Politeknik Muka, ya, dan sampai setengah SEM saya keluar dan saya masuk ke MITS Miri lah. Dan untuk panggilan, kenapa saya mau ataupun terdorong masuk ke MITS Miri? Ya,
Itu karena anugerah Tuhan lah. Ya. Hmm. Ya, tidak ada yang spesial daripada saya. Apa yang spesial itu adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Oke? Jadi harapan saya, semoga kehadiran saya di tempat ini dapat memberi berkat dan membawa sesuatu lah untuk kita di sini. Dan ya, saya akui juga untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Tapi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan jemaat Tuhan yang di sini, semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Pertama kali jumpa dia juga ini, Roland Queen. Ternyata bapak dia macam sama sekolah dengan saya lah. Begitulah dia. Nah, mungkin ada yang berpikir bagaimana dia boleh dipanggil untuk jadi pergi sekolah Injil. Jangan silap karena begini. Kalau Tuhan mau buat sesuatu pekerjaan dia di bumi ini, dia akan menurunkan pekerjaan Roh Kudus ataupun revival, kebangunan rohani. Selepas kebangunan rohani terjadi di antara umat dia, baru dia akan menggerakkan orang-orang yang dia panggil untuk pergi. Kadangkala kita terkejut bahwa latar belakang orang yang pergi sekolah Injil hamba Tuhan ini bermacam-macam ragam. Ada yang Raja Samseng, ada yang paling rokes, ada yang pekerjaan mereka bos, ada yang manajer kayu balak, ada yang manusia yang paling terbaik dan paling bijaksana pernah ada zaman mereka seperti John Song, dan ada yang paling pandai main bola. Seperti dia paling pandai main bola. Dia boleh lecek 12 orang. Termasuk pengadil dia lecek di padang. Haleluya. Saya lecek 11 orang boleh. Tetapi janganlah pengadil, memang tidak dapatlah. Dia satu tingkat dari saya lah. Karena dia lebih tinggi dari saya kan. Nah, luar biasa. Ini panggilan Tuhan. Saya beritahu Elder Tom, kita mau kebangunan rohani terjadi di BM Grace. Hati-hati. Karena waktu kebangunan rohani terjadi, yang pertama terjadi ialah karunia besar Tuhan akan bagi di kalangan umat ini. Tampillah manusia-manusia dengan segala kemampuan yang luar biasa. Kedua, akan ada berkat kebangunan rohani. Dan engkau akan diberkati dalam setiap segi hidup kamu. Dan yang ketiga, Tuhan akan panggil anak dan cucu kamu pergi sekolah Injil. Redika Elder Tom. That is great, kata dia tahu. Terkejut juga saya. Karena begini, waktu saya teliti mereka yang pergi sekolah Injil dari kampung kami, kenapa banyak sekali mereka pergi dalam masa-masa COVID ini. Ternyata sebelum ini ada gerakan Tuhan di SMK Belaga, dan ini menggerakkan hati mereka dan untuk pergi. Dan mereka pasti pergi. Ada yang dikatakan di kampung macam kesal. Ada orang-orang terbaik kita yang kerja mereka bagus, gaji tinggi, tetapi berangkat untuk pergi sekolah Injil. Ada yang kesal, ada yang terkejut, ada yang heran-heran. Dan jangan heran. Kalau Tuhan bekerja, ada kebangunan rohani, pasti ada banyak yang dipanggil. Okay? Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Nah, mari pada pagi ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya harap saya tidak khotbah lama. Karena saya sangat suka dengan nyanyian yang pertama tadi. Okay? Sudah saya beritahu barisan pemimpin pujian tadi di belakang sana. Saya punya jiwa hari ini rasa-rasanya ada crazy sedikit, bagus. Ready lah kamu orang. Okay? Nyanyian yang pertama dan yang terakhir tadi dua-dua penyembahan. Be ready. Okay? Be ready. Be ready. Okay? Nah, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tajuknya ialah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saya membaca bagi kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok angkur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5, akulah pokok angkur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ada kekeliruan yang besar dalam ayat ini bagi generasi ini, bahkan dalam sejarah gereja. Karena ayat ini tidak masuk akal bagi orang Israel. Orang Israel tidak mengerti langsung ayat ini. Karena dikatakan, aku tinggal di dalam aku dan kamu tinggal di dalam. Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Bagi orang Israel itu satu perkara yang tidak masuk akal dan mereka tidak mengerti sampai Tuhan datang. Okay? Nah, saya lihat bahwa gereja Tuhan juga tidak mengerti. Dan terjadilah kekeliruan besar. Nah, untuk mengertinya dengan mudah, saya katakan bahwa ada perjanjian lama, ada Taurat Tuhan, dan juga ada perjanjian baru. Zaman Taurat dan juga zaman kasih karunia. Kita harus mengerti firman ini disampaikan dalam konteks, dalam lingkungan skop kasih karunia yang Yesus mau nyatakan. Kemurahan Tuhan, pekerjaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita lihat, dalam firman ini yang pertama, firman Tuhan membersihkan kita. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita menghafal firman Tuhan, artinya seperti kita mantik dengan air. Kita bersihkan, kita mantik sebanyak-banyaknya, dan kita akan bersih. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, tekan YouTube, tekan khotbah, kita dibersihkan. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Kamu telah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepada kamu. Nah, setiap kali kita dengar firman Tuhan, berarti kita dibersihkan. Amin. Luar biasa. Tidak rasa kata orang. Ya, setiap kali kita dengar, berarti kamu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan bayangkan 1 tahun tidak mandi. Saya rasa kamu masuk saja satu rumah, masuk restoran pasti semua pingsan. Manajer, asa semua pingsan. Karena tidak mandi 1 tahun, amin. Tetapi kalau kita mandi setiap hari, ada orang mandi 4-5 kali 1 hari. Ada? Luar biasa kalau ada macam itu. Waktu kami masih muda, kami mandi sepanjang hari. Pukul 7 pagi sudah tembak ikan di dalam air saja. Sampai pukul 5 petang. Di dalam air saja. Kalau ada kotor lagi itu sudah keterlaluan kotor itu. Kita perlu Kita perlu deterjen. Yang pakai orang bersihkan di laundry itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa karena firman Tuhan yang disampaikan, kita dibersihkan. Luar biasa. Lalu saya dan saudara dibersihkan setiap hari. Selagi kita tidak mendengar firman Tuhan, berarti kita tidak mandi. Peringatan bagi saya dan saudara. Kalau saya pikir-pikir, kalau saya tidak membaca firman Tuhan, berarti saya tidak mandi. Kalau tidak mandi itu, apa jadi dengan saya? So, beritahu orang sebelah. Ada mandi sih? Ada dengar firman Tuhan gak? Yeah.
Sekarang satu zaman yang paling bagus, canggih. You tekan saja YouTube tuh. Wow, dengar Melatok berkhotbah. Dengar pendeta Diomogi berkhotbah. Dengar pendeta siapa lagi? Filiman Topa. Dengar pendeta Gilbert Lemundong. Dengar banyak-banyak pendeta tuh. Luar biasa khotbah mereka tuh. Kalau tidak paham lagi, itu keterlaluan juga. Nah, setiap kali kita dengar firman Tuhan, saya dan saudara dibersihkan. Rajin-rajinlah. Rajin-rajinlah bro. Cakap dengan orang sebelah. Sis, rajin-rajinlah. Haleluya. Mulai hari ini kita rajin supaya kita dibersihkan. Nah yang kedua, pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ataupun tinggal di dalam Yesus. Nah ini tidak masuk akal bagi orang Israel. Sekali lagi orang Israel tidak mengerti firman ini. Macam mana mau tinggal dalam Yesus? Yesus berkata tinggallah di dalam aku. Kamu akan berbuah banyak. Pikir-pikir macam mana tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang membuat andaian, mereka punya pahaman sendiri. Tetapi saya sadar satu hal. Tinggal di dalam Tuhan itu ialah bersekutu dengan Tuhan. Mudah saja, oke? Raja Daud yang paling dekat dengan ayat ini, dia berkata, aku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan ataupun di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 2 tahun 7 bulan di tempat lain. Ataupun dalam bahasa lain, lebih baik aku bersekutu dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, mudah sekarang kan? Lebih baik saya bersekutu dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ataupun tinggal di dalam Tuhan. Aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku ingin bersekutu dengan Tuhan seumur hidupku, kata Raja Daud. Dan ini berarti tinggal di dalam Yesus itu ialah bersekutu dengan dia. Ada orang dia berdoa, dia rasa-rasa dia berdoa. Ya berdoa juga kan. Tetapi ternyata dia hanya liturgi saja. Dia hanya rundown saja. Dia hanya satu tata cara sahaja. Tidak pernah jumpa dengan Tuhan. Tidak pernah bersekutu. Itu tidak ada nilai, tidak ada marka. Ada orang membuat karangan. Waktu tingkatan 5, tingkatan 4. Bila-bila masa kamu buat karangan. Waktu kami tingkatan 5 di SMK Hulu sana Belagas. Buat karangan 1 pages penuh. Yang penting penuh. Kata cikgu kami. Ternyata kami tidak tahu macam mana buat karangan. Menyesal sekali. Cikgu tidak pandai, untuk kami yang tidak pandai. Untuk memenuhkan 1 pages saya punya itu, saya buat dan banyak. Dan besar lagi. Tulisan besar, panjang. Dan supaya itu jengkal tuh. Lalu penuhlah muka surat. Dan hanya 5 marka saja saya punya. Tahu 5 marka? Ditambah dengan 2 dan 7 marka. 5 marka itu karena saya hadir dan buat. 2 marka itu marka kasihan, kata cikgu. Kasihan sekali. Nah, kalau kita bersekutu dengan Tuhan ataupun kalau kita hanya datang, kita datang kepada Tuhan, tetapi tidak ada connection dan kamu tidak ada nilai. Kamu tidak akan berbuah. Percayalah. Mulai pada hari ini kalau engkau datang di hadirat Tuhan, biarlah secara pribadi. Dan untuk membuat engkau hadir betul-betul di hadapan Tuhan, bagus kamu duduk dan berdoa. Memanglah orang kata di kereta berdoa bagus juga. Kalau kamu terlatih untuk connect dengan Tuhan. Tapi saya kadang-kadang saya tidak terlatih. Berdoa dalam kereta, tiba-tiba ada orang overtake, terus break di depan. Wow, sirah. Haleluya. Haleluya. Itu yang Cikgu Rema kami ajar. Kalau sudah mau marah-marah, haleluya. Sirah. Tahu sirah? Siraka.
Aduh, macam mana mau connect dengan Tuhan? Macam mana mau tinggal dalam Yesus kalau begini? Langsung kosong mereka. Ada orang pergi kerja emas, dibawa sana. Korek. Tidak pernah dapat emas. Dapat duit sih, tak ada. Nah, begitulah kita datang di dalam Tuhan. Kalau kita datang dengan Yesus, hanya rutin saja. Yang penting istri kita tengok, yang penting mak bapak kita tengok, yang penting pastor kita tengok. Ataupun pastor, yang penting jemaat saya tahu bahwa pastor berdoa. Tapi tahu apa akhirnya? Tidak ada apa-apa. Makin hari makin lama gereja akan mundur, makin hari makin lama gereja akan hilang karunia, kekuatan, kemampuan. Boleh bohong sih? Tidak dapat bohong. Dia berkata buah. Ada buah sih? Tidak ada buah. Nah, waktu saya masuk di sini, saya lihat dua penglihatan serentak. Pertama, saya lihat salib. Kedua, saya lihat tangan yang angkat, tetapi dalam kegelapan. Berarti ada orang yang memerlu untuk diselamatkan. Karena ada salib, berarti ada pekerjaan Tuhan. Karena salib saya ditebus, karena salib saya dibeli, karena salib saya sudah benar di hadapan Tuhan. Mari kita relax. Apa kata kita punya MC tadi? Mari kita tenang untuk menghabiskan tahun ini. Macam tu, okay? Kenapa? Karena ada salib. Salib Tuhan itulah yang membeli saya dan saudara. Lalu kita ini milik Tuhan. Lalu kita dipindahkan dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Nah, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau main membaca firman Tuhan, pastor, yes, bagus juga. Tetapi adakah firman itu benar-benar kamu kasih amin kan? Percaya atau ya dengan firman itu? Saya sudah berdoa, pastor. Ya, berdoa juga. Adakah kamu benar-benar datang bersekutu dengan Tuhan? Ini yang Yesus ajar kepada bangsa itu. Karena zaman itu ada orang berdoa di tepi jalan. Ahli Taurat. Wah, doanya panjang-panjang. Tetapi tidak membuahkan hasil, kata Yesus. Itu sebabnya dia mengajar bahwa akulah pokok anggur, bersekutu dengan saya pasti mengeluarkan buah. Tetapi jangan lupa ayat pasal 14 dari Yohanes ini, ya tentang pekerjaan Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku memberi kamu seorang penolong dan dia akan menyertai kamu dan dia akan ada di dalam kamu. Itu sebabnya tinggal di dalam Yesus, kita bersekutu dengan dia. Dan aku di dalam kamu, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu berarti apa? Sekali lagi, orang Israel tak mengerti Tuhan di dalam mereka. Nah, kita yang pada hari ini mengerti Tuhan di dalam kita. Yesus berkata, aku di dalam kamu itu apa? Roh Kudus dalam saya dan saudara. Kamulah bait Tuhan, kamulah rumah Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam kita, amin. Roh Kudus ada dalam kita. Dan dia menjadi penolong. Jangan lupa, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi saya dan saudara untuk hidup. Dan aku di dalam kamu berarti Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara pada hari ini. Nah, sekali lagi kita lihat, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa dia pakai pokok anggur? Karena orang Israel melambangkan mereka itulah kebun anggur. Dan untuk hidup yang benar ialah kita harus ada dalam pokok anggur, yaitu Yesus. Dan yang ada dalam diri kita ialah Roh Kudus. Dari dalam diri kita lah mengalir kuasa Roh Kudus. Ada orang pada hari ini, mereka keliru juga. Mereka berkata bahwa Roh Kudus itu macam mungkin lama punya hal, okay? Mereka lupa bahwa firman Tuhan itu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh yang tinggal di dalam kita. Ada orang hanya menekankan firman Tuhan saja,
Benar, itu penting, yaitu Bible knowledge. Pengetahuan tentang Alkitab itu sangat-sangat penting supaya engkau tidak sembarang hidup. Tidak sembarang hantam, tidak sembarang cakap, tidak sembarang tembak di sana sini. Tetapi kalau engkau sudah berlatih dengan firman, engkau ada peluru yang bernas. Tetapi jangan lupa, tanpa Roh Kudus engkau akan mati secara rohani. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kamu, kalau kamu tidak membiarkan Roh Kudus itu berkembang dan mengalir terus, kamu akan beraksi hanya pelakon sahaja, okay? Tanpa kekuatan. Ada senapang tetapi tidak ada kekuatan pelurunya untuk hantam. Ada pokok tetapi kehidupannya tidak ada. Bayangkan kalau sebuah pokok tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Lama-lama dia akan kering, mati dan dibuang. Kata firman Tuhan di sini bahwa di luar aku kamu akan mati dan tidak mengeluarkan buah. Firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita dan itu membuat kita hidup. Itu membuat kita berkembang dan itu membuat kita mempunyai kehidupan dan akan mengeluarkan buah. Itu akan membuat kita mengeluarkan buah. Jangan keliru dengan ayat yang dikatakan bahwa ada ranting yang tidak berbuah dipotong. Betul. Ranting yang tidak berbuah itu ialah kalau kamu perhatikan studi dengan pokok. Ada ranting-ranting yang tidak penting, yang tidak perlu ada di sana. Contoh pokok koko. Ada yang tahu pokok koko di sini? Ada? Tak pernah tengok pokok koko. Ya ampun kasihan. Yang pernah tengok pokok koko? Pokok koko itu dia hidup banyak dahan. Kamu mesti potong dahan yang lain, tinggal 3 sahaja. Satu ke timur, satu ke barat daya, satu ke... Hanya 3 saja, okay? Itu rule dia. Kalau dia 4, dia akan kurang mengeluarkan buah. Dia berbuah pun buahnya kecil. Nah, untuk membuat koko itu berhasil, bernas, dan mengeluarkan buah yang baik, kamu mesti potong yang lain dan tinggal yang 3 sahaja. Semua tunas yang lain kamu buang, dipotong sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, pokok anggur tetapi pokok koko begini. Lalu firman Tuhan berkata, ranting yang tidak berbuah dibuang supaya dia berbuah lebat. Nah, dalam hidup kita ini banyak hal yang kita mau buat. Contoh, saya mau main gitar, padahal saya tidak pandai. Sibuk untuk pergi tekan-tekan keyboard. Ya ampun, tidak berbuah langsung. Malah kacau kebaktian kita. Amin. Sibuk untuk main drum. Oh, itu ta. Ujung-ujung pakai mulut tuh. Karena tidak pandai, tetapi sibuk. Biarlah kita fokus dengan apa karunia kita, sesuai dengan firman Tuhan juga. Ada karunia kita masing-masing. Amin. Ada karunia. Tanya orang sebelah, apa karunia kamu? Dia tahu kasih karunia dia. Hah? Karunia apa? Makan. Hah? Karunia apa sih? Ya ampun. Saya setuju, bro. Masing-masing ada karunia dan masing-masing ada kekuatan. Amin. Luar biasa Tuhan. Nah, apabila kita lihat pekerjaan Tuhan seperti ini, ada firman Tuhan yang membersihkan saya dan saudara, dan ada Roh Kudus yang harus ada dalam diri kita, dan kita harus kembangkan dua hal ini. Firman Tuhan kita harus belajar dengan teliti, dan Roh Kudus kita harus biarkan Roh Kudus berkembang dalam diri kita. Dan dia akan mengeluarkan karunia-karunia roh. Dan dia akan mengeluarkan kemampuan dan juga urapan bagi kita. Dan akhirnya dikatakan ayat yang terakhir, mintalah. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada orang berpikir buah ini apa? Saya pun berpikir buah ini apa? Sampai saya tua macam ini. Veteran jangan tua lah. Sampai saya veteran macam ini buah apa? Ternyata kalau kita lihat, kalau engkau tinggal di dalam Yesus, hari-hari di hadirat Tuhan, you dapat apa? Satu, kamu akan mendapat urapan yang kuat. Kedua, kamu akan mendapat keyakinan yang paling tinggi terhadap Tuhan. Itu namanya iman. Itu sebabnya kamu melihat orang itu kata, dengan iman, yes. Orang itu sudah berhari-hari di hadapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan. Dan muncullah buah-buah itu, ialah buah iman. Keyakinan tinggi terhadap Allah. Saya sudah hidup di hadapan Tuhan sejak saya bertobat. Sejak Tuhan panggil saya, sejak saya bertobatlah. Saya mulai di hadirat Tuhan. Apa saja yang saya dapat buat? Kalau saya dapat berdoa, berdoalah saya. Tetapi saya tengok orang berbahasa roh di kiri kanan saya. Dalam pekerjaan kebangunan rohani saya tidak ada. Saya kata dengan Tuhan, Tuhan manakah bahasa roh saya? Saya mau juga berdoa macam mereka. Hari-hari berdoa. 3 tahun kemudian Tuhan bagi dengan saya. Syukur, terima kasih. Lepas itu saya pakai bahasa roh saya. Berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan akal budi. Di hadirat Tuhan. Dan akhirnya saya mempunyai satu keyakinan terhadap Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kamu tengok saya sebiji saja. Tengok saya sebiji, ya sebiji. Tetapi keyakinan saya terhadap Allah, Allah tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berusaha dan upaya, karena Yesus tak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan mau buat, dia akan buat. Kalau rencana Allah sudah datang, saya hanya percaya dan lakukan tugas saya. Yaitu percaya dan meminta. Nah, kalau kita lihat di sini, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena kita sudah hidup di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan hari-hari. Bukan hanya rutin sahaja. Berapa jumlah ayat yang kamu baca, berapa lama kamu berdoa, tetapi kamu tidak ada persekutuan, connect dengan Tuhan. Tidak ada teng. Belajarlah datang di hadirat Tuhan, ada teng. Ada teng. Teng. Coba sebut teng. Kata bahasa kami get. Betul. Kalau kamu tidak rasa macam ini di hadirat Tuhan, saya sangat khawatir. Bahwa sampai Tuhan Yesus datang, kamu tidak tahu apa itu hadirat Tuhan. Apa rasanya Tuhan berjumpa dengan kamu. Encounter katanya. Bertembung dengan Tuhan. Orang yang bertembung dengan Tuhan, yang tinggal di dalam Yesus, kata firman Tuhan, ataupun ada teng. Orang ini akan mulai keyakinannya yang tinggi terhadap Tuhan. Dan dia mulai angkat tangan dan berdoa. Katanya minta apa saja. Inilah buah yang harus ada. Minta dan percaya. Harus banyak-banyak. Banyak percaya, banyak minta. Ada Cina macam mana mau sebut tu Mas Tatan? Banyak percaya. Banyak minta. Oke, sebut dengan orang sebelah. Banyak percaya, banyak minta bro. Itulah buahnya bro. Itulah buahnya sis. Kadang-kadang apa buahnya? Bingung juga kan? Kita mau apa buah? Apa buah? Padahal yang Tuhan mau, bahwa keyakinan kita sudah naik karena kita selalu di hadirat Tuhan. Kita sangat yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu Tuhan menyatakan sesuatu bagi kita, kita kembali kepada firman Tuhan. Jikalau
kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Apa yang kamu kehendaki. Waktu Tuhan menyatakan sesuatu kepada kamu, kembali juga kepada firman ini. Biarlah apa yang Tuhan nyatakan kepadamu selari dengan firman. Seia sekata dengan firman baru betul. Selagi bercanggah dengan firman, itu kurang betul. Nanti orang tanya, mana ayat? Ada orang berkata berbahasa roh itu setan. Ada orang berkata bahasa roh itu sesat. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Kata Paulus, aku akan bernyanyi dengan bahasa roh dan juga akal budi. Saya akan berdoa dengan bahasa roh dan juga dengan akal budi. Kata Paulus. Dan itu berarti ada ayat firman Tuhan. Itu sebabnya sangat-sangat kasihan dengan orang yang tidak mengerti. Dan kalau engkau sudah mengerti, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekali lagi. Kalau engkau datang di hadapan Tuhan, baru betul. Tidak ada guna kamu 30 tahun. Pergi kebaktian, balik. Kamu berdoa, balik. Tetapi ternyata bahwa kamu tidak dengan Tuhan. Dan saya sangat khawatir. Kamu akan hidup agamawi sahaja. Banyak pastor yang seperti itu. Mereka tidak dengan Tuhan. Dan mereka akan agamawi sahaja. Kasihan. Dan waktu hantu setan datang, semua lari. Tetapi kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan, hantu setan datang, dia kata, mari lai sini. Saya kelitik yo, saya kasih cubit yo. Dalam nama Yesus saya siku yo. Oke? Jangan pula teriak takut sama orang macam orang lain. Oh ya ampun, seperti tidak ada Tuhan. Nah, pokok angkur yang benar, Yesus berkata, akulah pokok angkur yang benar dan kamu lah ranting-rantingnya. Sekali lagi, tinggal di dalam Yesus itu ialah bersekutu dengan Dia. Pasti ada kekuatan, amin. Pasti ada kekuatan. Nah, mari kita mau menyembah Tuhan dengan nyanyian. Kalau dapat dua itu nanti saja. Tapi yang pertama, saya mau yang pertama. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Karena salib Tuhan kita dibeli, kita benar, kita ditebus. Tetapi ada juga yang memerlukan tangan Allah untuk menyelamatkan. Biarlah pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Sentara karya Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hati kita memuliakan Tuhan pada hari ini. Karena Dia Tuhan, Dia Allah bagi kita. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang